One, two, three, come on! Hai, apa kabar semuanya? Semua sehat-sehat aja kan, Nak? Iya, kenapa? Kenapa harus sehat? Karena saya akan memberikan materi kepada kalian, ya, materi bahasa Indonesia tentang drama-drama kehidupan. Ya, tentang drama-drama kehidupan. Ya, kita belajar mengenai bab 8 dan bab 9. Kenapa digabung? Karena bab 8 dan bab 9 ini saling berhubungan. Oke? Ya, sebelum itu kalian harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan drama. Ya, drama adalah genre atau jenis yang menggambarkan kehidupan manusia dengan baik. Ya. Ya, dengan baik melalui apa? Melalui gerak. Ya, karena ketika kita berdrama, ketika kita melakukan drama atau ketika kita melakukan drama, kita harus melakukannya dengan gerak. Ya, karena yang namanya drama berarti melakukan sesuatu hal atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan ya kehidupan ini. Ya, tentu saja dipenuhi dengan suara, dipenuhi dengan gerak. Oke? Nah, itu pengertian drama. Ya, selanjutnya kita akan membahas ya ciri utama dalam cerita. Ya, ciri utama dalam drama. Ya, yang pertama adalah berupa cerita, ya. Kenapa dikatakan berupa cerita? Karena kalau yang namanya drama pasti ingin menceritakan sesuatu yang di dalamnya namanya juga gerak. Berarti ngapain bergerak? Nggak mungkin olahraga, ya, tetapi ingin menyampaikan suatu pesan melalui cerita. Yang kedua adalah berbentuk dialog. Ya, berbentuk dialog. Dialog artinya adalah kalau yang namanya cerita berarti ada percakapan. Ya, berarti dia berbentuk dialog. Dialog itu adalah percakapan atau kegiatan yang berbicara yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ya, karena nggak mungkin manusia bercerita itu hanya sendiri. Pasti ada orang yang mendengarkan dan ada orang yang melakukan feedback atau umpan balik apa yang dibicarakan. Oke, yang ketiga adalah bertujuan untuk dipentaskan. Nah, drama itu tujuannya dibuat untuk dipentaskan. Kenapa untuk dipentaskan? Karena drama kan cerita. Ya, yang namanya cerita pasti untuk ditampilkan, untuk dipentaskan. Untuk dipentaskan kepada siapa? Kepada si pendengar, kepada si penonton, supaya si pendengar dan si penonton ya, si penonton itu biasanya pasti mendengarkan atau memperhatikan atau menyimak cerita yang disampaikan oleh si tokoh melalui cerita drama, ya. Nah, di sini ada 5 istilah drama. Yang pertama adalah sandiwara, lakon, tonil, sendratari, dan tablo. Ya, berarti ada 5 ya istilah lain yang dipakai. Ya, berarti kalau misalnya kalian lihat di televisi atau dimanapun mengenai sandiwara berarti itu drama. Ya, kalau misalnya kalian lihat atau kalian dengar mengenai tablo berarti itu drama. Ya, itu nama istilah-istilah lain. Karena dalam bahasa Indonesia biasanya banyak sekali menggunakan istilah-istilah dalam satu kata. Ya, oke. Nah, setelah itu, ya, setelah pengertian dan istilah-istilah drama, ya, di dalam drama juga dapat dibangun melalui 2 unsur. Ya, melalui 2 unsur, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik itu biasanya berada di luar cerita. Ya, berada di luar cerita. Oke, sementara unsur intrinsik berada di dalam cerita. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya adalah ketika cerita drama atau dikatakan mencari unsur ekstrinsiknya, ya. Contoh. Ya, kita ambil satu contoh. Ya, di dalam satu cerita, terutama ketika di dalam televisi, ya, yang namanya sinetron pasti itu drama, karena dia melakonkan suatu cerita ya melalui menggunakan tokoh, ya, atau menggunakan
ya, menggunakan tokoh atau orang untuk memerankan cerita tersebut. Ya. Nah, yang dimaksud dengan ekstrinsik itu adalah unsur yang di luar cerita. Contohnya, pertama, ya, sutradara itu berarti berada di X, bukan in. Ya. Karena kenapa di X? Karena dia tidak termasuk ke dalam cerita. Ya, tidak termasuk ke dalam cerita. Yang kedua, produser. Yang ketiga, ya, nanti kita akan bahas. Itu secara garis kecilnya dulu, garis besarnya dulu, ya. Oke? Nah, yang mau kita bahas itu adalah mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tadi saya jelaskan ekstrinsik itu ada di luar, intrinsik itu ada di dalam. Ya, intrinsik itu membahas mengenai hal-hal yang berhubungan di dalam cerita. Ya, di dalam cerita. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai satu persatu tentang unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik yaitu unsur yang ada di dalam cerita. Oke, yang pertama adalah judul. Ya, kita bahas satu-satu. Oke, judul adalah kepala karangan. Ya, kenapa kepala karangan? Biasanya kepala karangan itu judul itu berada di atas cerita, berada sebelum munculnya cerita ditulis. Ya, kenapa kepala karangan? Karena dia yang mengacu atau memberitahukan kepada si pembaca apa yang mau kita baca. Ya, tentang apa? Itu maksudnya judul. Yang kedua adalah tema. Ya, tema adalah ide pokok dalam cerita atau ide pembahasan atau inti pembahasan dalam suatu cerita. Oke? Nah, yang ketiga adalah plot atau alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa, jalan cerita, ya, dari awal, pertengahan sampai akhir. Ya, dan alur juga dibagi atas 3. Ya, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Oke, kita bahas satu-satu. Ya, alur maju itu ceritanya dari awal sampai akhir, dia menceritakan mengenai kehidupan seorang tokoh, ya, dari awal sampai akhir itu berurutan. Ya, saling berkesinambungan, nyambung dia. Oke, sementara alur mundur, dia bercerita mengenai masa lalu seorang tokoh tersebut. Oke? Nah, dan yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran maksudnya di situ adalah alur yang ada majunya, yang ada mundurnya. Ya, berarti ketika cerita itu dimulai, ya, pertama sekali dia berbicara mengenai cerita dia, alur kehidupannya dari awal sampai akhir. Nah, ketika dia mencapai kesuksesan, ketika seorang tokoh utama tersebut mencapai kesuksesan, ya, si tokoh lain ada yang bertanya, "Kenapa kamu bisa sukses?" Lalu si tokoh utama ini bercerita, "Dulu," nah, itu dia yang dimaksud, ya. Dulu, ketika dia mengatakan dulu, ya, itu yang dimaksud adalah alur mundur. Ya, alur mundur. Dia flashback kembali, dia mengingat kembali kenapa dia bisa sukses hari ini. Itu yang dimaksud dengan alur campuran. Oke? Paham ya? Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai dialog. Oke? Dialog. Dialog ini adalah kegiatan berbicara yang dilakukan seorang tokoh dengan tokoh yang lain, ya, dalam suatu cerita. Nah, selanjutnya, ya, kita membahas mengenai tokoh dan watak. Oke? Tokoh dan watak. Oke. Nah, di mana ada tokoh, di situ ada watak. Maksudnya apa, Bu? Ya, maksudnya adalah tokoh ini adalah seorang pemain dalam cerita. Ya, tokoh adalah seorang pemain dalam cerita. Oke? Nah,
Jadi ketika ada tokoh, berarti ketika dia mendialogkan atau ketika dia berbicara atau menceritakan, membawa sebuah cerita, di situ kita juga harus dituntut untuk mengerti watak, karakter, atau sifat si tokoh ini bagaimana. Apakah dia baik? Apakah dia tidak baik? Apakah dia termasuk tokoh utama? Apakah dia termasuk tokoh tambahan? Atau apakah itu? Ya, jadi watak ini sangat penting supaya kita bisa mengenal si karakter itu bagaimana. Sama halnya ketika kita ingin mendapatkan seorang teman, ya, ingin mendapatkan seorang sahabat, kita kenalan dulu. Ya, kita kenalan melalui pembicaraan kita dengan teman kita. Ya, halo, apa kabar? Nama kamu siapa? Nah, apakah cukup seperti itu saja ketika kita ingin menjadikan dia seorang teman atau bahkan seorang sahabat? Tidak. Tetapi kita harus mendalami terlebih dahulu, memperhatikan, ya, menjalani pertemanan itu. Kemudian kita bisa mengatakan bahwasanya dia adalah temanku, dia adalah sahabatku. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena dia dan kamu itu, ya, atau saya dan kamu itu bisa sudah paham, ya, saya itu seperti apa, kamu itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan tokoh dan watak itu saling berhubungan, ya, tidak bisa dipisahkan. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah, ya, latar atau setting. Ya, latar atau setting ini adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Oke? Nah, latar atau setting ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam cerita nggak mungkin nggak ada tempatnya, ya, nggak mungkin nggak ada waktunya, nggak mungkin nggak ada suasananya, ya. Sudah? Nah, jadi ketiga-tiganya ini, ya, latar dibagi atas 3. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, kita bahas satu-satu. Latar waktu, ya, tidak hanya jam 1, jam 2, tidak. Waktu itu juga bisa menyatakan hari, bulan, beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian. Oke? Sementara latar tempat, ya, menandakan atau di hutan, di rumah, ya, di meja, itu latar tempat. Sementara latar suasana menggambarkan suasana hati si tokoh, menggambarkan suasana cerita. Ya, kita lanjutkan, ya. Selanjutnya adalah amanat. Amanat itu adalah pesan moral, ya, pesan yang disampaikan si pengarang, si penulis kepada si pembaca atau si pendengar, ya, pesan. Berarti biasanya pesan itu secara tersirat, ya. Maksudnya tersirat apa? Secara tidak langsung atau tidak nyata, dia nggak nampak. Jadi dia ketika kita mau mencari amanatnya, kita harus membaca atau mendengarkan, menonton cerita itu dari awal sampai akhir. Oke, yang terakhir adalah, yang ke-8 adalah bahasa. Ya, bahasa yang digunakan dalam drama biasanya bahasa yang dramatis. Ya, biasanya adalah dramatis. Supaya kenapa? Supaya si pendengar atau si pembaca sangat excited atau sangat bagaimana ya cerita selanjutnya? Ya, dramatis, tidak hanya menggunakan bahasa yang dramatis. Ya, dramatis maksudnya agak-agak lebay bahasa kerennya sekarang, ya. Kemudian itu adalah unsur intrinsiknya. Ya, itu adalah unsur intrinsiknya. Nah, tadi saya ada bahas ada 2 unsur yang membangun dalam cerita drama, ya, atau dalam hasil karya sastra, terutama dalam cerita, ya, yaitu adalah unsur ekstrinsik. Yang kedua adalah mengenai unsur ekstrinsik. Ya, ada beberapa di sini yang mau kita bahas. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Kenapa penting faktor ekonomi? Supaya ceritanya bisa berjalan dengan baik, bisa disalurkan kepada si penonton dan si pendengar dengan baik. Yang kedua adalah faktor politik. Apakah maksud dan tujuan cerita tersebut dibuat? Apakah ada unsur politiknya atau tidak? Itu maksudnya. Faktor itu adalah pengaruh. Oke? Nah, selanjutnya yaitu faktor sosial dan budaya. Ya, faktor sosial dan budaya. Ya, biasanya dalam cerita kan ada cerita mengenai kehidupan seseorang, baik itu kaya atau miskin, dan budaya itu maksudnya berada dari budaya mana.
Ya, itu maksudnya. Dan yang selanjutnya adalah faktor pendidikan. Oke, faktor pendidikan. Kenapa penting? Karena kalau dalam cerita kita harus menyesuaikan juga, ya. Cerita itu untuk kalangan atau umur berapa, supaya ceritanya nyambung, ya, supaya cerita yang mau disampaikan itu bisa dapat dimengerti siapa, si pembaca dan si pendengar, ya. Yang kelima adalah faktor kesehatan, ya. Faktor kesehatan tentu saja. Kenapa harus sehat? Karena si tokoh kalau misalnya nggak sehat nggak mungkin akan berjalan dengan baik ceritanya, betul nggak? Ya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor psikologis, faktor kejiwaan. Ya, kira-kira cerita ini bagus nggak untuk pengaruh kejiwaan atau psikologis seseorang? Oke. Dan yang selanjutnya adalah ya kebijakan pemerintah. Ya, biasanya kalau cerita itu harus ada izin dari pemerintah. Makanya kalau misalnya kalian lihat di televisi, sinetron itu ada beberapa nama-nama, nama produser, sutradara, ada panjang kan? Nah, bisa kalian lihat di situ terakhir penanggung jawab. Nah, biasanya penanggung jawab itulah yang mengajukan cerita ini apakah layak. Biasanya ada yang namanya bidang atau badan sensor untuk bisa memilah-milah atau memilih-milih cerita ini bagus yang mana. Karena ketika mereka acting, ketika mereka menceritakan atau mendramakan atau melakonkan cerita tersebut, tidak langsung bulat-bulat diceritakan atau disuguhkan kepada si penonton atau si pendengar. Tentu saja ada yang namanya badan editing atau pihak editing untuk memperbaiki ya bahasa-bahasanya dari segi hal apapun yang diperbaiki. Oke? Nah, sampai di situ sudah paham semuanya? Oke. Nah, kita akan melanjutkan mengenai struktur drama. Ya. Struktur drama. Oke, struktur drama ada beberapa. Yang pertama adalah prolog. Kita bahas satu-satu, ya. Prolog adalah ya kalau misalnya dalam surat itu biasanya salam pembuka. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ya. Pada suatu hari tinggallah seorang anak dan ibunya di suatu desa terpencil. Nah, itu yang dinamakan prolog. Yang kedua adalah dialog. Ya, saya sudah katakan tadi adalah dialog adalah kegiatan pembicaraan atau kegiatan berbicara yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ya, yang ketiga adalah epilog. Epilog ini adalah ya salam penutup kalau dalam surat. Kalau epilog ini adalah demikianlah contohnya dalam cerita. Demikianlah cerita yang telah kami bawakan ini akhirnya ya si ibu dan si anak hidup bahagia. Nah, itu yang dimaksud dengan epilog. Oke? Nah, ada 3 struktur yang dibangun dalam drama. Kemudian ya kita membahas mengenai ada 3 aspek yang tidak boleh dilupakan dalam penulisan drama. Yang pertama tokoh, karena kalau dalam suatu cerita kalau tidak ada tokoh itu tidak cerita, ya, tokoh atau pelaku. Oke. Yang kedua adalah wawancang. Oke. Yang kedua adalah wawancang. Yang dimaksud dengan wawancang adalah percakapan yang diucapkan. Ya, percakapan yang diucapkan. Oke, beda dengan monolog. Kalau monolog itu percakapan yang tidak diucapkan. Ya, seorang tokoh itu berbicara dengan dirinya sendiri. Itu namanya monolog. Dah, yang terakhir adalah krama agung. Krama agung adalah petunjuk perilaku. Ya, tindakan perbuatan yang harus dilakukan. Oke. Nah, baik, sampai di situ ya pembahasan kita mengenai drama-drama kehidupan. Baik, bagi kalian yang belum mengerti silakan kalian tanya melalui chat pribadi dengan saya ya. Kemudian kalian baca dan silakan kalian catat, silakan kalian dengarkan penjelasan video ini ya. Sekali lagi saya katakan kepada kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatanmu. Ya, tetap belajar dengan sungguh-sungguh.
Ya, tetap berdoa supaya COVID-19 ini bisa hilang atau bisa lenyap dari muka bumi ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tetap sehat untuk kalian semua. Salam dari saya, Tuhan Yesus memberkati.